Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Fitria Desturyani. Seperti biasa, di Learning Journal kedua ini, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan di pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu adalah praktik public speaking yang dipilih acak oleh Pak Adi Kusuma selaku dosen pada mata kuliah public speaking yang disampaikan oleh Nabila Amalia dengan tema keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai keimanan. Teman-teman ada yang tahu apa itu iman? Ya, iman adalah percaya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam dan percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun teman-teman, pada hakikatnya dari iman itu sendiri bukan hanya tentang percaya saja. Namun, kita harus menjalankan syariat-syariat yang sudah tercantum di dalam rukun Islam, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 124, ada ayat yang sangat luar biasa untuk kita renungkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatum hadihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surat di antara mereka orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun bagi orang-orang yang beriman, surat yang turun ini pasti menambah imannya dan mereka merasa gembira. Teman-teman, pastinya kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak akan stabil. Ada kalanya iman kita dalam keadaan nyaman, ada kalanya iman kita juga dalam keadaan kuat, namun ada kalanya juga iman kita dalam keadaan drop atau dalam keadaan lemah. Sedangkan kita membutuhkan iman 24 jam dalam sehari. Kita butuh iman seperti kita butuh udara, karena dengan iman jiwa kita bisa hidup. Dengan iman jiwa kita bisa bernafas. Tentunya kita membutuhkan iman dalam setiap adegan hidup kita. Contohnya, termasuk kita membutuhkan handphone. Bahkan teman-teman, banyak sekali orang yang ketika keluar rumah, namun ia lupa membawa handphone, pasti ia akan berbalik arah untuk mengambil handphone tersebut sekalipun ia sudah jalan jauh. Kenapa? Karena saking butuhnya ia terhadap handphone. Begitupun kita dengan iman. Kita tidak bisa keluar rumah tanpa membawa iman. Seperti kita butuh iman ketika kita sedang diuji. Karena ketika kita sedang diuji dan kita tidak punya iman, pasti kita akan melakukan sesuatu hal yang akan merugikan diri kita sendiri, bahkan mungkin merugikan orang lain. Maka dari itu, ketika kita sedang diuji, tentunya kita membutuhkan iman. Agar apa? Agar kita tabah dan sabar. Termasuk ketika kita sedang mendapatkan nikmat pun, tentu kita butuh iman. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu bersyukur.
Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya iman dalam hidup kita sampai para ulama sepakat bahwa iman itu seperti akar. Pohonnya adalah sabar dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita selalu ingin menjadi orang yang nyaman, orang yang happy, orang yang tidak gampang putus asa, maka dasar dan hal utama yang harus kita siapkan di dalam hidup kita yaitu akar keimanan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ingin melihat keajaiban-keajaiban dunia, maka dasar yang perlu kita kuatkan adalah iman. Dan orang yang mempunyai iman itu, Allah akan memberikan banyak kejutan-kejutan di dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita butuh iman kita untuk bisa selalu stabil, walaupun berkurang tidak drop, dan mudah-mudahan iman kita bisa selalu bertambah. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga keimanan itu? Ya, salah satunya bisa dengan sholat atau yaitu bisa dengan cara duduk di majelis ilmu. Karena ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, tentunya kita akan mendengarkan ayat-ayat yang telah dibacakan, kisah-kisah diceritakan, hadis-hadis disampaikan, dan saat itulah tentunya hati kita akan terketuk atau bergetar. Nah, pada saat itulah kita akan merasa kenikmatan iman, dan saat itulah yang akan menjadi bahan bakar hidup kita untuk bisa melanjutkan ke jalan yang baik. Nah, jadi itu teman-teman praktik public speaking yang disampaikan oleh Nabila Amalia, yaitu bertema keimanan. Minggu lalu juga setelah praktik, Pak Adi Kusuma selaku dosen pada mata kuliah public speaking menjelaskan mengenai public speaking. Jadi public speaking ini adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Jadi pesannya di minggu kemarin adalah manfaatkan kesempatan berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang disampaikan di minggu lalu. Sampai bertemu di learning journal ketiga, di learning journal selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.